Hai viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Andromeda. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi atau sharing pengalaman lagi kepada kalian semua, bagi kawan-kawan yang mengalami asam lambung, GERD dan anxiety. Mungkin di antara kawan-kawan pernah mengalami kumat atau kambuh ketika pergi sholat Jumat atau pergi sholat berjamaah di masjid. Nah, pada saat itu mungkin kalian mengalami kumat, anxiety atau kecemasan kalian kambuh. Nah, pengalaman saya itu waktu itu kan hari Jumat. Pada saat saya di masjid itu kondisinya pas lagi sholat, saya kan berada di saf bagian tengah, sekitar baris ketiga dari imam, ya kan. Pada saat itu saya mengalami kumat yang rasanya itu betul-betul yang membuat saya serasa ingin pingsan. Saya mengalami takut, kondisi saya pada saat itu benar-benar takut. Tapi takutnya karena berada di tengah-tengah orang banyak, mau keluar ya takut juga. Bukannya takut sih, tapi dari tengah itu kan kita harus minta permisi, tapi nggak mungkin juga saya mau melakukan hal itu karena kondisi yang lagi ramai. Nah, setelah sholat Jumat saya balik ke rumah, kemudian saya pelajari kenapa bisa saya kumat. Akhirnya saya simpulkan karena saya belum makan, karena memang waktu itu ketika mau pergi sholat Jumat saya itu belum makan. Nah, di kemudian hari besoknya itu saya mau pergi sholat maghrib. Nah, ketika mau pergi sholat maghrib itu, aduh, keluar dari rumah saja pun gak sanggup, kaki terasa berat, penglihatan berkunang-kunang, tapi tetap saya paksakan juga ke masjid karena kondisinya kan dekat juga dari rumah. Dan lagian juga saya paksakan, kalaupun memang di jalan ada apa-apanya, misalkan saya pingsan, orang-orang dekat masjid kan tahu rumah saya di mana, jadi saya lawan aja, saya langsung ke masjid. Nah, sampai di masjid sholat maghrib, saya langsung pilih di saf paling akhir, saf paling terakhir. Jadi kalau memang ketika sholat saya langsung kambuh, bodo amat, saya langsung balik aja, langsung pulang balik ke rumah. Kalau memang kambuh ya saya sholat di rumah aja kalau memang pada saat di masjid lagi kambuh. Nah, di hari berikutnya saya sholat lagi, sholat isya, sholat maghrib, masih seperti itu juga, masih perasaan gak enak, panik, cemas, tapi tetap saya lawan saja karena saya ingin menanamkan dalam diri saya bahwa ya saya ini nggak apa-apa. Nah, setelah saya jalani ya memang nggak ada apa-apa sih. Saya menyelesaikan sholatnya juga sampai selesai juga. Nah, tiba sampai di Jumat berikutnya, nah, saya makan dulu, tapi pengen keluar dari rumah betul-betul susah banget, susah rasanya. Ingin melangkah dari rumah aja susah, keluar dari rumah pun sudah panik duluan, takut pas di masjid panik atau cemas saya kumat. Tetapi di rumah aja udah kumat. Tapi ya waktu itu antara mau nggak mau, saya harus ke masjid, ya terpaksa saya harus ke masjid saja. Karena memang saya mau melawan rasa anxiety saya. Nah, tiba sampai di masjid, itu sholat Jumat, saya pilih saf paling akhir, barisan paling akhir. Jadi kalau memang waktu itu saya kumat, ya saya bisa langsung pulang aja, nggak harus permisi lagi. Jadi saya nggak berada di saf paling depan atau bagian tengah. Jadi saya pilih saf paling akhir. Jadi kalau kumat saya bisa langsung balik. Nah, tiba sampai selesai sholat Jumat saya balik, ya sembuh lagi. Nah, pas Jumat berikutnya masih seperti itu, Jumat kedua masih seperti itu, Jumat keempat ya udah ada perubahan.
Kemudian Jumat berikutnya udah berubah lagi, berikutnya akhirnya sampai normal, sehingga panik saya atau cemas saya nggak kumat lagi sampai Jumat-Jumat berikutnya. Nah, jadi kesimpulan dari cerita saya itu adalah pertama, sebelum berangkat makan dulu biar perut kalian terasa nyaman. Terus kedua, jika memang kalian ingin latihan aja dulu di waktu-waktu sholat yang jamaahnya sedikit, dan pilih saf paling akhir atau baris paling akhir, jadi ketika kumat kalian bisa kabur. Terus yang ketiga, coba aja sampai kalian bisa, karena kalian tanpa mencoba nggak akan bisa sembuh, nggak akan bisa normal lagi. Nah, sekian video dari saya. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jika video ini ada manfaatnya, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sehat.